ada di antara dosen yang menelpon kami karena mahasiswa meminta dosen supervisor untuk mengantarkan mereka ke lapangan karena Pak Kesi meminta mereka. Mohon maaf, kita tidak bisa seperti itu karena kenapa? Karena itu bukan prinsip KPM dari rumah. Gitu. Sehingga kita juga tidak ada plot anggaran untuk membayar honor Pak Kesi. Karena memang ini benar-benar namanya KPM dari rumah ini tidak berimplikasi kepada anggaran, sehingga nggak ada sesuatu yang bisa diamprah di LP2M sendiri. Kemudian, fleksibel. Prinsip KPM DRI ini fleksibel. Apa yang dimaksud fleksibel? Mahasiswa dapat memilih ragam kegiatan pengabdian masyarakat yang tercantum dalam pedoman. Ini pun berulang-ulang ditanyakan oleh mahasiswa kita. Kami beri pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa jika mahasiswa menanyakan tentang ini, mereka bukan berarti harus memilih semua kegiatan yang ada di dalam Juknis. Dipersilakan memilih kegiatan yang memudahkan mereka untuk melakukan. Jadi ragam kegiatan disediakan untuk memberi pengayaan kepada mahasiswa supaya mereka dapat berpikir, oh ada kegiatan menulis artikel, ternyata dianggap menulis artikel misalkan itu sudah 1 KPM. Jika menulis artikel dari awal sampai akhir itu dalam penulisan artikel, mengumpulkan data, misalkan itu kan menjadi laporan, misalkan. Nah itu sudah menjadi sebuah kegiatan KPM. Atau membuat konten YouTube, misalkan membuat konten YouTube, ada 4 konten YouTube bisa dimanfaatkan untuk KPM. Atau membuat sesuatu yang memberdayakan masyarakat secara berkesinambungan, misalkan. Itu sudah bisa menjadi KPM, sebuah kegiatan KPM. Nah, mereka fleksibel memilih kegiatan, apakah itu kegiatan yang terkait dengan prodi, apakah kegiatan yang pemberdayaan masyarakat yang bukan prodi, apakah pemberdayaan masyarakat dari segi pendampingan kegiatan masyarakat, misalkan, terserah mereka. Kemudian prinsip efisiensi. Dalam prinsip efisiensi ini yang dimaksud adalah mahasiswa dapat memilih kegiatan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya. Jadi jangan kelamaan dalam kegiatan, misalkan sampai berbulan-bulan, itu juga tidak kita minta karena kegiatan ini dalam KPM DRI ini hanya 40 hari kegiatan yang dari perencanaan sudah termasuk kegiatan, dari mengumpulkan data misalkan sudah termasuk dalam kegiatan. Nah, kemudian juga mempertimbangkan jangan sampai terlalu banyak membebani dari segi biaya. Ini dia prinsipnya sebenarnya. Karena kenapa? KPM DRI ini sebenarnya kita benar-benar hadiah untuk mahasiswa di masa pandemi. Itu yang perlu kita sampaikan, tapi dengan tetap terukur nanti, dengan tetap menjaga mutu, gitu. Jadi ini hadiah benar-benar. Kenapa? Karena orang tua tidak mengeluarkan banyak biaya untuk mereka KPM, karena hanya dari rumah. Itu sebenarnya prinsip dasarnya. Berhubung ini COVID, berhubung ini juga kita tidak melanggar dari Juknis pusat, dari Kemenak pusat. Juga bahkan ini arahan dari pusat, kita kita kombinasi, kita tambah kurang di LP2M kita ini. Nah, kita intinya kita tambah, kita kurangi, dan diberi wewenang itu oleh Kemenak pusat, gitu. Kemudian juga tetap menjaga mutu. Bagaimana yang dimaksud tetap menjaga mutu? Pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dimonitor dan dievaluasi dengan perhatikan kondisi terkini serta dapat dinilai secara terukur, sistematis dan konkret melalui aplikasi Google Classroom. Yang nanti berakhir dengan mahasiswa mengupload artikel. Nah, ini prinsip dari KPM DRI, Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan. Apa target dari KPM ini? KPM dari rumah ini sesungguhnya adalah penerbitan jurnal KPM, jurnal pengabdian yang kita merencanakan 2021 memang sudah ada. Alhamdulillah sudah ada jurnal pengabdian di LP2M. Kita juga berharap nanti karya-karya dosen yang hasil kolaborasi dengan mahasiswa itu bisa masuk ke dalam jurnal pengabdian. Ini juga dapat menjadi cikal bakal untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian model baru, Bapak Ibu. Ini ke depan kita di samping ada pengabdian masyarakat reguler,
ke depan nanti setelah selesai pandemi, tetap ada kegiatan pelaksanaan KPM model baru yang mirip-mirip dengan KPM DRI ini. Nah, ini slide saya nggak banyak, hanya memuat yang penting-penting saja. Nah, peran supervisor dalam KPM DRI ini apa? Yang pertama adalah mengelola Google Classroom, mengingatkan untuk melaporkan kegiatan pada mahasiswa, kemudian membimbing kegiatan mahasiswa agar terarah dalam merencanakan kegiatan, kemudian menerima laporan harian kegiatan mahasiswa, memberikan penilaian akhir, mengerahkan dalam menulis artikel, dan lain-lain yang ada di Juknis. Dan mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk meminta seluruh mahasiswa membaca Juknis dengan seksama. Karena ini kelemahan mahasiswa kita, tidak mau membaca. Gitu. Sehingga banyak salah paham, sehingga kita lihat banyak berkelompok-kelompok sudah berjalan di kampung, padahal itu sangat jauh dari Juknis yang telah kita susun bersama dan sangat jauh dari apa yang kita sosialisasikan bersama. Dan sangat kita sayangkan ketika kita sosialisasikan lewat Google, lewat Zoom, lewat YouTube, banyak mahasiswa yang bukannya mendengarkan itu, bahkan dia chat dengan sesuatu yang tidak layak, dengan kata-kata yang kurang beretika. Gitu. Itu yang kita sayangkan. Bukannya mendengar dengan baik perihal pembekalan KPM DRI ini, malah mereka sibuk sendiri. Gitu. Kemudian catatan sedikit bahwa supervisor dalam kegiatan KPM DRI ini persis seperti dosen dengan mahasiswa dalam pembelajaran seperti biasa. Jadi pembelajaran seperti biasa, Bapak Ibu, bukankah Bapak Ibu juga mengasuh mata kuliah melalui Google Classroom? Demikian juga dengan KPM ini. Bapak Ibu punya hak untuk menilai, punya hak untuk berkomunikasi, sehingga kita P2M tidak ikut campur dalam urusan Bapak Ibu dengan mahasiswa dalam kelas. Kita tidak ikut campur, hanya ikut campurnya kapan? Di akhir baru direkap gitu. Kalau ada masalah-masalah, ada masa sanggah segala macam, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Jelani berikutnya nanti. Gitu. Kemudian, apa keuntungan supervisor dengan kegiatan KPM ini? Keuntungan supervisor adalah dapat menggunakan SK untuk laporan BKD sebagai pengabdian masyarakat. Jadi pada poin pengabdian masyarakat, jika tidak ada yang lain yang bisa dilaporkan, ini bisa langsung menjadi laporan BKD. Ini sudah kerjasama antara LP2M dengan LPM. LPM sudah maklum ini, sehingga nggak akan ditolak. Asalkan ada SK, udah bisa diupload. Gitu. Kemudian keuntungan supervisor juga dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dalam pengabdian pada masyarakat. Bapak Ibu udah bisa merencanakan pengabdian misalkan dengan mahasiswa. Karena kenapa? Karena mereka di lapangan. Bapak Ibu di sini melalui dunia maya, Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengabdian masyarakat, berkolaborasi. Bukankah sekarang sangat dibutuhkan kolaborasi dosen dengan mahasiswa? Juga Bapak Ibu dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dalam penulisan artikel. Ini sangat menguntungkan dosen dalam menulis artikel karena semua laporan KPM DRI ini berbentuk artikel. Sehingga Bapak Ibu langsung bisa kerjasama dengan mahasiswa dalam menghasilkan sebuah artikel. Kalau memang Bapak Ibu banyak perannya, nanti Bapak Ibu yang menjadi nama pertama dalam artikel. Jika Bapak Ibu ternyata hanya membimbing, mungkin mahasiswa lah menjadi hanya sekedar membimbing dan tidak banyak perannya, tentu mahasiswa lah yang mengambil nama pertama dalam menulis artikel. Jadi keuntungan sudah banyak dari memenuhi BKD dari segi pengabdian dan memenuhi BKD dari segi tulisan karya ilmiah pada masalah tentang artikel. Gitu ya. Ini dari saya nggak mengambil banyak waktu, namun perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa hal yang diantaranya juga ada yang menelpon, ada juga di antara mahasiswa yang ternyata sudah merencanakan kegiatan, termasuk tadi Bu Siti Hasinah juga pernah menyampaikan kepada kami masukan bahwa ternyata di desa ada mahasiswa yang sudah membuat kelompok besar ingin membuat kebun semacam apotik hidup lah kira-kira begitu
dibuat di desa dengan lahan yang sangat kecil, hanya berapa meter, tapi dengan belasan anak sudah berkumpul di dalam satu kegiatan itu. Nah, itu kan menjadi catatan pada kita, dan ini alhamdulillah Ibu Siti tadi kami ucapkan terima kasih sudah melaporkan ini kepada kami, dan ternyata ini memang menyalahi dari prinsip KPM dari rumah. Jadi ingat, kami ulang kembali bahwa ini bersifat individual. Kalau udah terjadi kelompok, bagaimana itu nanti kita berikutnya pada pertanyaan mungkin akan kita jawab pertanyaan. Mungkin itu dari saya karena waktu, jadi saya tidak memperlama-lama poin-poin yang perlu kita sampaikan. Saya rasa seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Pertanyaan nanti boleh kami bantu jawab dari chatting, dan boleh juga setelah di akhir ketika selesai nanti Pak Jelani menyampaikan hal-hal terkait dengan itu. Demikian dari kami kembalikan kepada Bapak Kepala P2M. Oh ya, oke. Stopnya kayak, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Yang kami hormati Ibu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Narani Banda Aceh, Ibu Muflisah, kemudian Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Bapak Maimun, kemudian kepada Bapak Antoni Widianto selaku Kapus Litpen yang juga turut hadir dalam laman Zoom ini, para panitia pelaksana KPM DRI 4, dan juga yang kami muliakan Bapak Ibu Supervisor KPM DRI 4 semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Bapak Ibu sekalian, kami merasa berterima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian karena telah partisipasi dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat penting dan menjadi momentum perubahan pelaksanaan KPM DRI baik pada masa pandemi maupun pada masa yang akan datang. Berikut kami sampaikan beberapa hal ya terkait dengan teknis ini. Kami sudah melakukan sosialisasi atau pembekalan kepada mahasiswa. Alhamdulillah untuk KPM DRI sebelumnya 1, 2, 3 itu persoalan di lapangan yang terjadi setelah kita melakukan sosialisasi itu dapat dikatakan minim. Namun untuk KPM DRI 4 di awal-awal pelaksanaan kegiatan ini ada sesuatu yang cukup mengganjal. Oleh karena itu kegiatan hari ini koordinasi dan penyamaan persepsi KPM DRI 4 ini merupakan kegiatan rutinitas di samping mengantisipasi agar di lapangan tidak terjadi hal-hal yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua LP2M bahwa KPM DRI ini kita definisikan sebagai pelaksanaan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat yang memberikan peluang dan pilihan kepada mahasiswa untuk melakukan inovasi kegiatan dengan menggunakan potensi, fasilitas, sumber daya, sarana dan prasarana di mana mahasiswa berada dan atau berdomisili
juga termasuk mahasiswa asing atau mahasiswa luar negeri, baik secara daring online maupun luring offline, dengan tetap mengikuti protokol dan prosedur operasional standar tanggap darurat COVID-19. Nah, ini yang definisi ini yang patut kita cermati bersama, bahwa mahasiswa itu dapat melakukan kegiatan di mana dia berada. Jadi dia tidak boleh memaksakan. Ini karena ada kejadian bahwa ada yang memaksakan temannya atau kelompok lain untuk bergabung dalam satu kelompok. Nah, jadi ini yang perlu diberikan catatan kepada mahasiswa nantinya ketika Bapak Ibu meng-approve lokasi dan jenis kegiatan mereka. Jadi kalau ada mahasiswa yang dipaksa oleh mahasiswa lain dan karena ada kejadian, atau diajak untuk terlibat dalam kegiatan yang di luar lokasi domisilinya, itu diusahakan dihindari. Nah, kecuali anak yang tidak berada di kampung aslinya. Ya, katakanlah kalau secara sederhana dia tinggal di Cerkeum, yang paling baik dia melaksanakan kegiatan di Cerkeum. Jadi Bapak Ibu tanyakan dulu di mana lokasi dia berada. Nah, ketika dia berada di wilayah yang potensi dia melakukan pengabdian yang memungkinkan, maka silakan. Dia tinggal di masjid, menjadi marbot masjid. Di situ dia layak melakukan KPM DRI ini. Dia tinggal di sebuah yayasan asuh anak, atau kalau kita di sini ada di kawasan Blangkrung itu di belakang ada yayasan peduli anak tuh. Nah, dia tinggal bersama mereka, disitulah mereka melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tidak boleh mahasiswa itu sendiri atau mahasiswa lain yang memaksa pihak-pihak lain untuk melakukan KPM yang memobilisasi massa. Nah, ini kejadiannya tadi sudah sampaikan dan kita sudah punya rekam jejaknya. Khususnya nanti kami akan japri supervisornya, karena supervisornya langsung menelpon kami selaku panitia, dan nanti kita akan ingatkan mahasiswa tersebut jika masih melakukan kegiatan yang memobilisasi masyarakat atau apalagi orang banyak yang dalam jumlah melibatkan banyak orang lalu melanggar prokes, itu kita akan tegur dan kita akan kirim surat langsung kepada mahasiswa tersebut untuk menindaklanjuti dan itu dihindari. Baik, itu. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk prinsip-prinsip yang KPM DRI tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, saya tidak akan jelaskan lagi. Misalnya tadi kita juga agar efisien mahasiswa itu sekarang banyak kita ketahui dananya menipis karena masa pandemi. Jadi kita menggunakan prinsip baik secara individual, dia berada dalam satu lokasi saja di kampungnya, kemudian fleksibel, efisien dana, efisien waktu. Jadi dia tidak terganggu kuliahnya, karena ada laporan juga ada mahasiswa yang izin kuliah karena atau dia tidak bisa hadir dalam kuliah Zoom Meet karena alasan KPM. Jadi ini momennya tidak boleh terjadi dalam KPM DRI ini karena sifatnya statusnya sama. Nah, jadi tidak ada alasan dia tidak bisa ikut kuliah dengan ibu bapak yang lain misalnya karena ada kuliah Zoom Meet misalnya, lalu dia Bapak Ibu saya mohon izin karena ada alasan kegiatan KPM DRI. Nah, itu tidak boleh jadi alasan mereka. Argumen itu tidak kita terima karena kita menggunakan prinsip tadi fleksibel, kemudian individual, efisiensi, namun tentunya tetap menjaga mutu. Kemudian yang perlu kami jelaskan lagi tentang bentuk-bentuk kegiatan yang sangat variatif. Jadi kenapa ini saya tidak banyak merubah slide ini, karena memang di dalam slide ini adalah kita unduh dari SK pedoman pedoman pengabdian masyarakat dari rektor yang sudah ditandatangani rektor, sehingga nanti ini bidang kegiatan, ada sejumlah bidang kegiatan. Ada sejumlah bidang kegiatan yang kita tawarkan, misalnya pengembangan kualitas layanan administrasi desa,
sebagai upaya untuk mewujudkan nilai adil dan maslahat. Nah, kalau Bapak Ibu meminta mahasiswa atau hasil koordinasi Bapak Ibu agar mahasiswa membuat profil desa, itu sangat luar biasa. Satu profil desa kita selesaikan untuk desa tertentu itu sudah cukup membantu desa dalam pengembangan kampung atau pendokumentasian kegiatan-kegiatan kampung dalam rangka penyusunan sekarang itu di desa itu Bapak Ibu sekalian kan ada istilah rencana kegiatan anggaran kampung, ya rencana RKPAD namanya, rencana kegiatan anggaran kampung. Nah, itu data dalam profil atau dalam dokumen RKPAD itu semua bagaimana mereka menyusun demografi desa, bahwa sebuah desa itu ada pendataan berapa jumlah penduduk, berapa jumlah masyarakat miskin, itu mereka tahu itu. Jadi kita arahkan ke sana saja. Nah, dengan itu mereka tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat. Mereka hanya minta dokumen-dokumen desa, lalu mereka susun, mereka catat, mereka dokumentasikan, lalu bagaimana di mana kendala, ya itu menjadi tugas mereka. Mana data yang tidak ada, itu menjadi tugas mereka untuk berkomunikasi dengan GECI secara individual. Oh, ini data yang kita akan sempurnakan. Ini contoh sederhana. Kemudian untuk berikutnya, nah pengembangan spiritual keagamaan dalam bidang keagamaan, ya. Nah, ini ada kegiatan yang bersifat pengembangan pemahaman spiritual keagamaan termasuk melalui media online dan offline. Nah, kalau mahasiswa kita membuat konten YouTube saja yang memberikan kesadaran moderasi beragama kepada masyarakat, dia tentu dia perlu alat, perlu orang-orang yang membantunya. Nah, ini bisa dilakukan secara individual. Karena ada anak-anak kita, misalnya anak KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, program-program yang kita rancang ini kita berharap dapat menampung ke 9 fakultas. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau anak KPI ingin membuat video konten bagaimana memberikan pemahaman Islam moderat kepada mahasiswa kita, atau moderasi beragama kepada mahasiswa dan masyarakat, maka dia dapat menyusun konten YouTube, membuat konten YouTube, tentu dengan proses yang dikomunikasikan melalui kegiatan bersama supervisor. Nah, oke. Kemudian kegiatan rutin yang bersifat offline juga kita bolehkan, misalnya ketika dia punya keahlian sebagai tahfiz, dia seorang hafiz Al-Quran, anak Utsuluddin misalnya, atau anak yang non Utsuluddin yang juga ada di fakultas lainnya yang punya hafalan, dia merequest menjadi imam, ya imam di sebuah tempat masjid selama masa KPM ini. Dia yang menjaga semuanya, dia yang mengatur, membuat program jadwal imam, kemudian dia menjadi pionir, diizinkan di tempat itu dia sebagai imam utama. Dia kita bolehkan juga, kita izinkan juga. Nah, itu tidak ada kendala sebenarnya dalam proses pelaksanaan ini, sehingga kita tidak menginginkan bahwa orang berkumpul dalam jumlah yang banyak. Itulah, jadi kita variasikan. Ya, dia boleh jadi imam, dia boleh jadi muazzin, dia menjadi marbot. Tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar di dunia maya itu, kalau marbot, kalau di tempat orang itu bahkan digaji besar, ya, digaji. Nah, mudah-mudahan nanti anak kita setelah KPM DRI ini dia menjadi marbot dan dia digaji besar, ya, dikontrak jadi imam. Kemudian melakukan identifikasi jenis kegiatan berikutnya, melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana serta mempertimbangkan risiko kerusakan lingkungan. Kemudian menindaklanjuti kepada forum dan lembaga yang berkaitan untuk menunjukkan nilai rahmat dan kerjasama. Nah, ini kan cocok sekali untuk anak saintek. Di kita itu ada teknik lingkungan. Silakan anak saintek itu membuat atau meneliti, mengalahkan pengertian di mana lingkungan di mana dia tinggal itu yang bermasalah di mananya. Lalu dia membuat laporan dan sebagainya, menelaah bagaimana analisis lingkungan atau AMDAL-nya. Nah, lalu dia membuat laporan dan alhamdulillah itu menjadi KPM, laporan KPM dia. Nah, jadi ini yang kita coba terus lakukan, bahwa kita
kita harus komunikasikan ke mereka. Kenapa? Ya, kita cukup sadar bahwa mahasiswa kita itu sekarang ini memahami KPM itu dengan pemahaman konvensional. Dulu keangkatan saya, mungkin angkatan Ibu Ketua, itu pelaksanaan KPM semuanya pada pengabdian di desa, lalu mengecek ada 10 konsep PKK, membuat pelang jalan, ya itu membuat pelang jalan, gotong royong membersihkan masjid. Nah itu KPM yang kita anggap masih konvensional, ya. Nah itu boleh dilakukan, tapi itu bukan satu-satunya. Nah sehingga kita memberikan opsi-opsi seperti ini. Kemudian jenis yang keempat, berperan serta dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat yang sejahtera dengan kerjasama lintas kementerian, ormas dan lembaga untuk mewujudkan nilai-nilai adil dan berimbang, rahmat, maslahat dan kerjasama. Nah ini boleh, ini saya contohkan sering nih di anak hukum keluarga. Mahasiswa hukum keluarga dia boleh mengabdi di desanya jika dia melihat di situ ada masalah KDRT, masalah perceraian yang meningkat. Nah dia meneliti itu, melakukan advokasi terhadap, kalau memungkinkan dia melakukan advokasi, dia silakan. Atau dia membuat buku modul pranikah, bagaimana? Ya, nah itu dibolehkan. Nah sehingga ini menjadi pilihan bagi mahasiswa yang berada di prodi hukum keluarga misalnya. Nah ini opsi-opsi yang kita berikan. Kemudian contohnya pendidikan pelatihan bidang ketahanan pangan, pembentukan forum tangguh masyarakat terhadap kerawanan yang dihadapi. Kemarin itu kita ada waktu pembekalan, ada sosialisasi dari pihak kependudukan ya, dari BKKBN. Jadi Direktur Pendidikan Kependudukan, Bapak Edi itu dia menyampaikan bahwa kalau mahasiswa memilih stunting, ya konsepnya dia penyuluhan stunting, lalu bagaimana dia melakukan penyuluhan untuk keluarga agar terhindar dari stunting, itu juga dibolehkan. Nah, oke, tapi kami ingatkan ini salah satu opsi, ya. Artinya dia boleh memilih, kalau dia memilih konsep bidang stunting, maka dia ya silahkan tidak memilih kegiatan lainnya selama dia sudah menyelesaikan bahwa misalnya dia ingin melakukan sosialisasi stunting di kalangan masyarakat melalui misalnya melalui YouTube atau melalui penyuluhan langsung ke keluarga yang dianggap layak untuk dilakukan penyuluhan tersebut. Kemudian berikutnya mewujudkan generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang baik untuk mewujudkan nilai adil dan berimbang, rahmat dan kerjasama. Ini bentuk jenis kegiatannya boleh sosialisasi sekaligus implementasi penghormatan terhadap simbol-simbol negara di masyarakat dalam berbagai kegiatan. Nah ini prinsipnya hubbul watan minal iman misalnya, katakanlah itu. Jadi kalau mahasiswa ya FISIP bisa jadi ya, ini FISIP sangat cocok. Bagaimana simbol-simbol kenegaraan, penghormatan terhadap simbol-simbol negara itu dipahami oleh masyarakat bahwa itu tidak boleh dirusak sehingga dia dapat dipenjara kalau merusak simbol-simbol negara tersebut. Misalnya ketika ada bendera ya, dirusak, lagi bagaimana dia mensosialisasikan simbol-simbol negara yang tidak boleh diberlakukan sembarangan sehingga dia mendapat kecaman atau akan dihukum, akan ditindak pidana atau ditangkap oleh kepolisian. Nah ini contoh kegiatan yang kita dapat pilih. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, perbaikan dan penyehatan pemukiman dan lingkungan hidup. Nah, jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dipilih oleh semua mahasiswa, tapi tentu dengan mempertimbangkan di mana prodi dia berada. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk ini adalah opsi-opsinya pembinaan dan pengembangan sastra dan budaya damai yang Islami. Silakan ini. Jadi banyak sekali opsi-opsi yang dapat kita berikan kepada mahasiswa. Dan ini kita berharap ini dibaca Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelumnya kita berharap kita diminta dulu sebelum meng-approve programnya, Bapak Ibu minta dulu mahasiswa membaca seluruh pedoman. Jika mereka tidak mengerti ya kita jelaskan. Kemudian kita
komunikasikan potensi yang dia miliki untuk kegiatan mana yang layak dia pilih dalam pelaksanaan KPMDRI ini. Nah, ini kira-kira banyak sekali opsinya, tapi ini saya skip saja dulu. Yang perlu kami tambahkan beberapa poin. Kalau untuk tugas supervisor sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua P2M juga Ibu. Kemudian untuk selanjutnya di bahagian kalau jadwal pelaksanaan tetap 40 hari, ya. Nah, ini untuk semua kegiatan kita akan kita laksanakan, atau laporan mahasiswa itu secara hariannya kita akan lakukan melalui Google Classroom. Ya, mahasiswa nanti akan mengupload semua proses kegiatan ini melalui Google Classroom, dan nanti untuk bagaimana teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan melalui Google Classroom nanti akan dijelaskan oleh Pak Putra jika nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum punya pengalaman dalam hal mengupload mahasiswa, ya, mahasiswa dalam mengupload data atau kita dalam mengapprove hasil apa yang telah diupload oleh mahasiswa. Nah, kemudian untuk pelaporan, saya ingin menyampaikan tadi sudah di garis bawahi oleh Ibu bahwa kita melakukan beberapa inovasi dalam pelaporan KPMDRI, mulai dari KPMDRI 2 kita inisiasi bahwa laporannya sekarang ini dalam bentuk output artikel, namun tentu dengan memodifikasi agar dia sesuai dengan juknis yang diberikan oleh Kementerian Agama Pusat, bahwa kita harap bahwa dari hasil pengabdian ini pertama dia menjadi artikel jurnal, kemudian apabila tidak nantinya karena artikel yang akan dimuat di jurnal pengabdian masyarakat terbatas, maka nanti laporan-laporan tersebut akan kita alihkan dalam bentuk book chapter. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya butuh tadi disampaikan untuk kebutuhan BKD, lalu memang tidak ada opsi lain, Bapak Ibu harus menggunakan dan artikelnya pun tidak dimuat dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat di LP2M, maka kita akan alihkan sejumlah laporan penelitian itu menjadi book chapter, dan ini dihitung Bu sebagai luaran pengabdian kepada masyarakat. Dalam sistem akreditasi dan kita ketahui bersama, ketika sebuah laporan pengabdian masyarakat lalu dia menjadi book chapter, itu dianggap sebagai luaran pengabdian. Jadi Bapak Ibu boleh melapor setelah ada chapter yang bagi SBN, Bapak Ibu dapat gunakan untuk kebutuhan BKD dan dapat Bapak Ibu gunakan untuk akreditasi prodi. Nah, apalagi sekarang dalam laporan yang disampaikan oleh pihak LPM itu ada beberapa prodi yang terkena IPPA gitu. Nah, kemudian untuk format laporannya nanti akan ada lampirannya. Kemudian untuk penilaian, jadi Bapak Ibu hanya nanti memberikan laporan nilai. Jadi Bapak Ibu punya 4 poin, ya, 4 poin dalam hal memberikan nilai. Ada satu nilai yang diberikan oleh stakeholder. Jadi jadi itu jika misalnya dia melakukan kegiatan di yayasan atau di kampung, maka ada nilai dari kecil atau nilai dari ketua yayasan atau nilai di mana dalam lembaga dia melakukan pengabdian masyarakat. Nah, sementara 4 poin nilai lainnya itu nanti Bapak Ibu yang akan berikan, ya, misalnya citra, kemudian bagaimana rencana program, pelaksanaan program kerja, kedisiplinan, keaktifan, evaluasi kegiatan dan sebagainya. Jadi nanti laporan akhirnya bagaimana itu nanti Bapak Ibu mengisi nilai di Google Classroom dengan angka 0, 10 sampai 100. Jadi persentasenya nanti jangan dilihat pada persentase dalam dokumen, tapi Bapak Ibu memberikan nilai dari rentang 10 sampai 100. Itu saja yang menjadi tugas Bapak Ibu. Kemudian yang ini grade nilai nanti
Saya pikir ini internal karena kita menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh LPM melalui SK Rektor tentang bobot nilai yang Bapak Ibu dapat berikan. Kemudian ada masa sanggah nilai. Jadi ini yang pengalaman kita, masa sanggah nilai, ada sejumlah dosen pengalaman semester yang lalu tidak meng-approve nilai dari mahasiswa sehingga mahasiswa nilainya 0. Jadi Bapak Ibu diharapkan dapat memberikan nilai tepat waktu sesuai dengan schedule yang tertera dalam Google Classroom dan dapat memberikan nilai secara bertahap. Nah, agar nanti ketika kita merekap nilai di panitia internal kita, itu akan terbubuhi semuanya nilai mahasiswa. Maaf Bapak Ibu sekalian, mahasiswa yang melaksanakan KPM DRI ini 3.504 orang, kurang. Ya, 3.000 ya, 3.504 orang. Ya, itu lebih kurang. Jadi luar biasa itu. Jadi bayangkan bagaimana nanti kalau Bapak Ibu tidak tidak mengupload nilai sesuai dengan tepat waktu, tentu panitia akan ya katakanlah terkendala dalam mengeluarkan nilai tersebut. Nah, ini mohon kerjasamanya, kami mohon kerjasamanya untuk meng-approve nilai atau mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, karena nanti ada setelah Bapak Ibu upload nilai, ada masa sanggah nilai. Nah, masa sanggah nilai. Jadi ada masa-masa sanggah nilai nanti di Bapak Ibu mohon diperhatikan. Nah, untuk sanksi saya pikir ini yang tadi kami sampaikan ke mahasiswa. Bagi mahasiswa peserta KPM yang tidak mengikuti segala ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman ini dikenakan sanksi berupa pembatalan keikutsertaan dalam mata kuliah KPM pada semester ini. Jadi jika ada mahasiswa yang melanggar prokes atau dia membuat UIN kita ini cacat nama, ya istilahnya, itu akan kita kenakan sanksi. Nah, ini pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyebabkan mahasiswa tersebut kehilangan haknya untuk mendapatkan nilai pada mata kuliah KPM dan diwajibkan untuk mengulangi program KPM sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh panitia pelaksana KPM. Nah, ini mohon diperhatikan. Jadi ini kenapa kita berikan sanksi, karena memang ada dugaan mahasiswa dengan tanpa berkoordinasi dengan supervisornya, tanpa mengindahkan, tanpa membaca dokumen pedoman ini, melakukan kegiatan KPM di luar kapasitasnya atau melanggar ketentuan yang ada. Ada juga yang kejadian pada semester 3 semester sebelumnya ya, itu mereka melakukan kegiatan yang diduga bersunyi-sunyian. Jadi ketika mereka punya posko, itu ada 1-2 nanti mereka itu ya katakanlah ya melakukan kegiatan yang cenderung khalwat gitu ya, dipantau oleh masyarakat, dan laporan itu sampai ke telinga kami selaku panitia. Nah, baik, ini yang dapat kami sampaikan. Ini format nanti ada di lampiran SK Bapak Ibu sekalian, lampiran SK pedoman, bahwa ini sudah lampirkan dalam pedoman tersebut, dan kami mohon Bapak Ibu juga mengunduh secara utuh untuk format penulisan laporan akhir ini. Jadi format penulisan laporan akhir, sehingga ini menjadi pedoman yang wajib dipedomani oleh mahasiswa, dan Bapak Ibu sendiri selaku supervisor untuk meng-approve apakah laporannya sudah benar atau tidak. Karena begini, ada laporan dari mahasiswa juga sebelumnya. Jadi ada dosen yang tidak menggunakan pedoman ini ketika memeriksa laporan mahasiswa. Nah, jadi standarnya ya laporan yang telah kami susun ini, jika sudah memenuhi standar, ya standar format ya, standar format. Kalau untuk standar isi, ya itu tentu pertimbangan Bapak Ibu untuk melihat apakah sudah layak atau belum. Nah, gitu. Ini contohnya. Jadi di sini ada lembar pengesahan, ada kata pengantar sedikit ya, sebagaimana biasa ada laporan bahwa ada daftar isi, ada abstrak. Nah, ini sudah masuk ke apa yang kita masukkan tadi dengan artikel. Ya, jadi mereka itu kita berharap mampu setelah data-data mereka peroleh, lalu apakah baik membuat YouTube, konten YouTube, melakukan sosialisasi stunting kepada masyarakat, dia membuat laporan dalam bentuk artikel jurnal seperti ini, ya.
ya dia ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, di metode apa yang mereka gunakan, apakah nanti dia melakukan riset dengan dokumen-dokumen yang ada di kampung desa melalui observasi atau penjajakan lapangan atau telaah dokumen, itu memang kita harus arahkan seperti itu. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Jadi ini yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajemen akreditasi sekarang ini, bahwa setiap pengabdian itu diminta luarannya. Saya ulangi lagi, setiap pengabdian kepada masyarakat, apa luaran pengabdiannya? Nah, luaran pengabdian itu boleh artikel dan atau book chapter. Jadi ketika nantinya laporan mahasiswa telah disusun dengan adanya isian dalam bentuk format seperti ini, maka dua manfaatnya. Kita dapat submit ke artikel jurnal pengabdian kita. Ketika tidak dapat kita muat atau tidak tertampung dalam artikel jurnal, maka kita dapat menyusun dalam bentuk book chapter yang ini merupakan pemenuhan IKU dari setiap prodi, atau dalam dokumen AIMA yang kemarin juga kita bahas dengan LPM, bahwa dalam dokumen AIMA itu dalam format Excel, dokumen yang diinginkan atau diharapkan hasilnya dari pengabdian itu adalah luaran pengabdian. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami jelaskan secara naratif petunjuk teknis KPM DRI 4 ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti akan kami buka peluang untuk bertanya, dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa yang adalah Bapak Ibu Profesor. Kemudian kita jawab ini akan diambil oleh Bapak Jadi saya dari sekarang sebelum sudah maaf kepada semua kita dan selalu seperti pada saat ini karena ini Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini Pak Iskandar sudah melambai tangan. Saya sampaikan kepada Pak Sekretaris. Ya, baik. Silakan siapa yang ingin menyampaikan saran dan masukannya atau mempertanyakan hal-hal yang tadi yang bisa jadi ya kami sampaikan terlampau cepat atau kurang tertangkap dengan baik oleh Bapak Ibu, bukan karena Bapak Ibu, mungkin gaya saya berbicara agak cepat begitu ya. Silakan yang pertama Iskandar SH, ya silakan Bapak Iskandar. Iskandar SH MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat bermanfaat penyampaian yang telah disampaikan oleh Pak Jalani, Bu Muklisah, dan juga Pak Maimun ya. Tapi sedikit saya melihat seperti kita di lapangan kita mempunyai petunjuk mengajar, tapi dalam hal daring ya Pak ya, Bapak Ibu. Tapi di lapangan kita melihat ada hal yang kita kurang memahami, apakah mungkin mahasiswa ataupun dosen kan, sehingga ya maaf seperti yang semester lalu saya dengar ada laporan dosen yang agak kurang tepat sehingga harus diperbaiki. Begini Pak, saya melihat
di di Google Classroom ada penjelasan seperti yang Pak Jalani katakan tadi, dan juga Ibu Mukhlisah. Tapi saya melihat sepertinya saya ada tawarkan di chat untuk dibuatkan buku. Cuman kalau dibuatkan buku dijawab akan melanggar Kemenku dan Kemenak. Mungkin kalau lebih sederhananya mungkin tidak mesti buku, mungkin hanya semacam buletin ataupun hanya beberapa lembaran yang mudah dipahami, Pak. Terus terang ya saya pribadi mahasiswa yang saya supervisornya melapor kepada saya, Pak, saya sudah 2 kali menjumpai Pak Keci, tapi Pak Keci bilang kamu tidak bisa PKM di sini, KPM di sini kalau supervisor kamu nggak hadir. Jadi kepahaman itu masih belum mereka pahami. Ya terus terang saya baru baca mahasiswa yang sudah ikut coaching tapi belum paham juga, sehingga saya bilang saya punya kesibukan sendiri. Saya bilang wahai mahasiswa, kalau kayak gitu tanggapan Pak Keci dan Sekdesnya, maka pindah ke desa lain yang sebagaimana kita ini PKM daring tidak harus di desa tersebut. Nah, jadi alhamdulillah dia sudah pindah desa. Jadi intinya saran saya kalau boleh adalah semacam tulisan yang memudahkan dibaca. Terus terang kalau kita membaca di portal itu agak sedikit menyulitkan, Pak. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan dengan ada tulisan yang mudah kita pegang seperti buku saku itu akan memudahkan kita memahami, dan ya seperti tadi yang Pak Jalani katakan, banyak hal yang bisa dilakukan tapi mahasiswa khawatir karena ya tidak dalam bentuk buku. Kok disampaikan mungkin Bapak A menyampaikan lain, Bapak Abi menyampaikan lain, jadi agak tidak begitu kuat. Jadi saran saya kalau bisa ada yang bisa dipegang lah semacam buku saku. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan mohon maaf, kita lanjutkan ke Pak Eka Januar. Selanjutnya ke Pak Jalaluddin dulu ya, setelah biar kita tampung beberapa respon dari ya, ini ada juga Pak Rashad ya. Jadi kita secara bergilir, mohon dipersingkat Pak kalau memang sudah sesuai dengan atau tepat sasaran apa yang ditanyakan sudah cukup memadai. Oke, silakan. Eka Januar. Pak Eka Januar, sebentar. Oke, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang langsung saja yang saya hormati Bu Mukhlisah, Pak Maimun, Pak Jalani, Pak Anton, dan seluruh tim panitia yang hari ini menyelenggarakan acara ini. Kalau saya terima kasih sebelumnya ya kepada Pemateri yang sudah menyampaikan tentang teknis pelaksanaan KPM ini. Tetapi mohon maaf ya jika saya mengatakan bahwa apa yang kita terangkan hari ini itu macam kita menjelaskan sendiri, sedangkan yang kejadian di lapangan lain lagi. Tapi hampir bisa dipastikan itu banyak sekali mahasiswa kita itu berkelompok. Hampir di seluruh desa, kalau misalnya kita lihat ke daerah Kota Baru, ke Cageng dan daerah Aceh Besar lainnya sampai ke Jantung misalnya, itu mahasiswa kita itu melakukan KPM itu berkelompok. Tapi saya menganalisis ada beberapa hal yang mungkin ini menjadi sebuah masukan buat kita bersama, bahwa yang pertama mahasiswa bisa saja itu tidak membaca panduan terhadap apa yang sudah kita sampaikan ataupun LPM P2M sampaikan. Akan tetapi juga ini ada kendala dengan mahasiswa kesulitan mencari tempat pengabdian mereka. Ya, mereka kesulitan mencari tempat pengabdian, sehingga misalnya tadi yang Pak Jalani disampaikan yang melakukan pengabdian itu 3.000 orang lebih. Ya. Dan banyak mahasiswa kita sekarang itu dia dari daerah, tetapi dia berdomisili di Banda Aceh. Dan biasanya mereka menelpon kawan-kawan mereka, di mana bisa saya melakukan pengabdian. Akhirnya mereka berkumpul dan
kita lihat sekarang juga seperti yang Pak Iskandar sampaikan tadi, itu ada Gesi yang menelpon kita langsung, Pak. Menelpon misalnya dari Subulus Salam, itu yang mahasiswa kita KPM yang kampungnya di Subulus Salam. Kami mau harus ada UIN, harus ada pihak dari UIN datang ke kita, ke kampung itu. Bahkan ada yang menyampaikan gini, menyadat kita nyo Pak, nyo menyetak jo anu itu benarlah serah terima Pak. Nah, jadi artinya apa yang kita pikirkan, misalnya kita berpikir efisiensi, tetapi di lapangan kejadian lain lagi Pak Ibu. Jadi Gesi masih berparadigma masa ini aju anu negeno hana nia intat kamu nah peraturan-peraturan yang harus kamu sampaikan Pak Urundro nih. Kenapa kejadian seperti itu? Masalahnya satu saya karena mahasiswa kita itu melakukan kegiatan berkelompok dan hampir semuanya itu yang melakukan pengabdian sekarang itu kegiatannya berkelompok. Kalau memang kita berikan sanksi itu hampir semua mahasiswa kita itu harus bisa mendapatkan sanksi dan itu sama sekali tidak mungkin. Nah, jadi saya melihat seperti ini Bapak Ibu bahwa proses sosialisasi ini mungkin ke depan itu harus dirubah gitu kan, harus dari dosennya dulu sosialisasi, kemudian dosen mahasiswa menghadap dosen, kemudian dosen baru menjelaskan. Kemarin di saat mahasiswa sudah menemukan desa, mereka baru menyampaikan kepada dosen, bahkan ada yang mahasiswa sudah membuat pertemuan dengan Gesi, sudah merancang program. Jadi ini namanya saja KPM di RI menurut saya, tetapi praktek di lapangannya tidak di RI. Dan apa yang P2M sosialisasikan kepada mahasiswa itu tidak sampai. Dan yang kedua seperti tadi ya, memang mahasiswa kita tidak mampu melakukan seperti itu. Ya, ada mahasiswa kita kan berbagai macam masalah, Pak. Ada yang mereka tidak percaya diri, mungkin tadi yang seperti Pak Jalani sampaikan itu cukup bagus ya. Mereka membuat program, tetapi banyak mahasiswa kita tidak punya kemampuan ataupun kemampuannya kurang ya, sehingga mereka harus nebeng sama kawannya, nebeng programnya ya. Jadi saya lihat ini kelemahan kita Pak. Jadi dalam proses sosialisasi ke depan ya kita harus betul-betul terukur dan harus betul-betul kita pastikan bahwa yang ingin kita sampaikan itu benar-benar sampai. Yang kedua, proses KPMDRI ini juga perlu dievaluasi ya. Secara konsep sangat bagus Pak. Saya juga sepakat. Tetapi untuk proses kejadian di lapangan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Gitu. Mungkin itu masukan dari saya Pak Jelani, Bu Muklisah, karena kejadian di lapangan itu jauh sekali seperti apa yang kita sampaikan tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka Januar. Selanjutnya kita persilakan Pak Jalaluddin ya tadi yang sudah duluan saya persilakan. Minta tolong Pak karena mau to asal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat kepada Rasulullah, kami hormati Pak Jalani, Pak Maimun dan Bu dari LP2M ya. Singkat saja mungkin saya dan kepada Bapak yang lain, apa yang disampaikan oleh teman-teman sebenarnya sudah jadi juga ingin yang saya tanyakan. Kebetulan yang pertama saya bangga juga, kebetulan saya tiba-tiba mungkin ditelepon oleh mahasiswa yang ada kelompok saya mungkin kebetulan tersebar di 3 tempat. Betul kayak Pak Eka Januar, mereka pecah-pecah menurut temannya masing-masing karena orang daerah yang ada di Banda Aceh. Terus ada Pak Kecil yang minta itu Pak, minta supaya kita diantar gitu loh. Gitu. Padahal apakah mungkin mahasiswa, saya bilang ke mahasiswa, ketika kalian pas ini sebelum datang tanggal 1, tolong say halo, silaturahmi kemana kalian mau. Apa mereka mungkin harapkan. Nah, ternyata mereka permintaan seperti itu. Dan ada yang tiba-tiba tanggal 1 itu mereka baru minta, Pak bisa nggak? Waduh, gimana kita mengakomodir anak-anak kita 15 orang itu ada 3 kelompok tempat Bu maksudnya gitu kan. Jadi waduh gimana caranya. Tapi saya bangga 2 tempat yang saya datang ya mereka bilang anak kita anak UIN bagus gitu ya. Secara akhlak itu kita harus akui saya begitu. Dan dia juga berpesan dia bilang teman-teman, ini ada 2 kecil yang seperti itu, saya nggak perlu sebutkan itu. Teman-teman jangan mencoba sekali-sekali karena kita sekarang alasan COVID menandatangan palsu gitu.
Saya nanya, apakah anak saya bilang anak Win. Bukan Pak Jalal, saya nggak perlu sebutkan namanya. Ini mungkin perlu akhlak, ini perlu disampaikan kepada mereka Pak Muhammad. Itu saja mungkin. Saya pikir secara teknis saya pikir kita sudah beberapa kali DRI mandiri gini. Jadi yang dipahami oleh mahasiswa sekarang mandiri itu padahal kan mandiri mereka mencari sendiri, proaktif sendiri. Tapi seperti Pak Eka sampai tidak semua anak-anak punya kemampuan seperti itu. Boleh jadi ke depan mungkin kalau masih DRI juga setelah mungkin DLPM kita edukasi mereka dengan kami masing-masing mungkin langsung bisa mengedukasi mereka. Itu sebagai masukan saja. Saya pikir kalau masalah laporan tadi mohon di-share Pak Jalani mungkin teknik mana dan mereka sudah berjalan sekarang dan buat program dan komunikasi prokes semua itu saya sudah serahkan. Walaupun mungkin itu yang bisa saya lakukan berupa itu. Tapi hal semua rata-rata itulah harapan dari orang kita termasuk praktik yang di Banda Aceh, apalagi di luar Banda Aceh harus diantar, harus ada orang yang gini. Ini mungkin kepahaman ini yang perlu kita cari atau tidak cukup dengan surat seperti itu atau gimana lah ke depan kalau mudah-mudahan sih nggak KPRI, DRI tadi. Begitu Bu Muklisah dan Pak Jelani dan Bapak-bapak yang lain yang saya rasakan dan yang bisa kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir Pak Rashad ya, ini yang terakhir kita berikan kesempatan. Silakan Pak Rashad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rashad. Pak Jelani. Ya, sudah. Oke. Sudah. Oke, sudah Bapak. Silakan Pak Rashad. Ya, kami sudah mendengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jelani, Silakan, ada dengar? Ya, kami dengar suara Bapak. Silakan Pak. Beliau sendiri yang mute. Ada 3 hal yang mau saya tanyakan secara singkat saja mengingat waktu. Yang pertama mengenai penguploadan laporan mahasiswa. Karena tadi katanya ada harian kan. Kalau harian mahasiswa mengupload laporan kegiatannya itu berarti 40 hari kan 40 kali mereka upload. Saya pikir untuk kesepakatan ya jangan harian, mingguan misalnya, seminggu sekali. Jadi lebih enak juga, lebih mudah kita dalam memberikan penilaian. Karena tadi penilaiannya 10 sampai 100 kadang. Ya, jadi kalau 40 hari tiap hari mereka buat laporan kan repot juga itu. Satu. Yang kedua, nah dalam melakukan kegiatan misalnya boleh enggak mereka melakukan kegiatan secara daring? Misalnya mereka ngajar ngaji anak-anak, mengajar ngaji untuk anak-anak, mereka lakukan secara daring. Boleh enggak seperti itu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya ingin jumpa dengan mahasiswa itu, saya ingin melihat siapa mereka. Karena itu saya buat pertemuan melalui Google Meet sekali dengan mahasiswa atau melalui Zoom. Oke. Saja pertanyaan saya karena waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Rashad. Baik, kita tanggapi langsung saja Pak ya. Agar ini waktunya kita sudah waktu asar. Nanti kita persingkat sebelum jam 16. Kita berharap sudah kegiatan ini sudah selesai. Nah, terima kasih atas saran Pak Eka Januar ya, bahwa ada beberapa hal yang tadi intinya kita coba untuk memaksimalkan sosialisasi, terutama sekali kepada dosen dan mahasiswa, tapi dimulai dengan penjelasan terlebih dahulu kepada dosen, agar ketika nanti mahasiswa kita mengkonsultasikan programnya dengan dosennya, dosen sudah punya pemahaman yang utuh terhadap pelaksanaan KPM DRI ini. Nah, insya Allah itu akan kita tampung ya, dan kita akan lakukan beberapa perubahan. Terima kasih Pak Eka. Selanjutnya untuk permintaan buku saku ya. Nah, baik, ini kita akan coba usahakan juga agar kita membuat flowchart yang lebih
sederhana agar mekanisme atau juknis pelaksanaan ini terpahami dengan baik oleh mahasiswa juga. Nah, itu yang untuk Pak Eka Januar. Kemudian beberapa hal sama, terutama ketika mahasiswa memilih Gampong, dari Pak Jalaluddin tadi, juga dari Pak Rasyad ya, mereka itu kan begini, ketika mereka memilih Gampong, jika ini tadi disampaikan oleh Bu Ketua ya, sudah disampaikan, jika Pak Kecik tidak mengizinkan, sejumlah kecil mereka datang tidak mengizinkan, maka silakan pilih opsi kegiatan lain, dia tidak mesti harus ke Gampong itu. Nah, ini yang perlu arahan dari supervisor. Di lembaga juga tidak diizinkan, karena untuk masuk lembaga juga harus ada surat izin. Dan itu mereka mengunduh surat permohonan izin, kita menyiapkan Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan dalam laman P2M, WP2M itu ada surat mohon izin yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Pak Maimun, yang bunyinya memohon izin kepada GECI atau lembaga tersebut. Jadi mereka mengisi belangkonya di situ. Nah, jika tidak diizinkan secara tertulis, maka mahasiswa tersebut tidak dapat melaksanakan KPM di desa, Gampong atau lembaga tersebut. Nah, jadi tapi ingat, jika diminta. Tapi jika ada kecil yang mengizinkan kegiatan di Gampong tersebut, meskipun tidak ada surat izin yang diajukan oleh pihak P2M, maka dibolehkan juga. Di sini Bapak Ibu fleksibilitas kita. Jadi misalnya begini ya, katakanlah dia berada di kampung, Pak kecilnya itu sepupunya pamannya sendiri, tentu kan dia menjelaskan bahwa pelaksanaan ini secara mandiri dan sebagainya, tentu tidak mesti surat izin. Tapi kalau dia misalnya tadi disampaikan orang yang berasal dari wilayah yang berbeda atau kabupaten kota yang berbeda, di mana domisili mahasiswa, misalnya orang Nagan Raya, dia berada di Banda Aceh, maka tentunya untuk masuk ke Gampong Perada misalnya yang ada di kota Banda Aceh, dia harus mengunduh surat izin itu. Tapi dengan syarat jika diminta juga, mungkin dengan komunikasi yang baik dari mahasiswa itu secara mandiri, makanya saya katakan tadi secara mandiri, dia mencari channel, maka baru dia dapat juga melaksanakan kegiatan KPM. Nah, tidak juga pada desa, tidak pada lembaga, dia milih yang video aja Bapak Ibu. Saya ingin menjawab yang tadi Pak Rasyad sampaikan, apakah boleh mengajar Al-Quran via daring? Disilakan. Makanya tadi di pengertian tadi di awal saya sampaikan bahwa pengabdian masyarakat dalam bentuk KPM DRI ini boleh dilaksanakan secara daring dan boleh luring, tapi tentu dengan menjaga ketentuan yang ada. Nah, itu yang dapat saya berikan komentar, dan terima kasih Pak Jalal tadi sudah misalnya mengantar mahasiswa ke lokasi, meskipun itu kalau seandainya diberita sampaikan kepada kami lebih awal, ya kami tidak akan mengizinkan itu, tapi karena memang sudah datang, dan terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak Ibu menjadi ya katakanlah pihak yang juga mensosialisasikan kepada pihak Gampong bahwa KPM DRI ini adalah inisiasi yang dipilih oleh mahasiswa. Kita secara kelembagaan WIN tidak melaksanakan kegiatan ini dalam ya seperti halnya mata kuliah lainnya, mahasiswa memilih lokasi, memilih tempat, atau memilih yayasan, memilih panti asuhan misalnya, itu adalah kebijakan mahasiswa sendiri, atau dia memilih artikel. Jadi tidak ada unsur kita dipaksa harus di kampung, tidak. Nah, itu yang paling harus Bapak Ibu sosialisasikan. Jadi kalau ada kendala nanti teknisnya dan sebagainya, karena pengalaman tahun yang lalu Bu, itu ada di sebuah tempat, pertama kecilnya sudah berikan surat izin bahwa boleh, tapi ketika pada akhir mahasiswa itu melaksanakan KPM, Pak kecilnya tidak mau menandatangani. Nah, ini berarti ada masalah di komunikasi kan itu. Jadi kalaupun nanti ada pelaksanaan KPM DRI itu di Gampong, tapi diwanti-wanti untuk menjaga protokol kesehatan COVID-19 yang nantinya jangan kita disalahkan karena menyebarkan mahasiswa atau menurunkan mahasiswa dalam masa pandemi tanpa menjaga prokes tersebut. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Ketua atau Pak Maimun sendiri. Untuk yang
sifatnya upload data itu akan dijelaskan nanti oleh Pak Putra ya, Pak Putra. Sebelum kita menunggu jawaban Pak Putra atau penjelasan Pak Putra, ada tanggapan dari Ibu? Ada tanggapan dari Pak Ketua? Ya. Yes. Baik, terima kasih Pak Jalani dan terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak yang telah memberikan saran, termasuk Bu Yuni tadi, bahwa ke depan akan kita laksanakan pembekalan persamaan persepsi ini sebelum mahasiswa. Memang ketika itu ada sedikit kendala di internal karena banyaknya kegiatan, sehingga mohon maaf seharusnya ini tidak terjadi. Insya Allah ke depan, terima kasih atas masukannya semua. Kita lakukan penyamaan persepsi ini sebelum mahasiswa itu masuk ke Google Classroom, sehingga tidak salah persepsi. Terima kasih. Mengenai hal-hal teknis akan dijawab oleh Saudara Putra sebagai yang menguasai tentang Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Putra memberikan sedikit penjelasan tentang penguploadan nilai harian. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jalani, Ibu Ketua LP2M. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Rashad tadi ya. Tentang cara laporan harian. Sebenarnya di Classroom itu sudah kami buat istilahnya folder untuk pelaporan harian. Jadi masing-masing kegiatan itu dilaporkan dari per minggu memang, sudah ada tanggalnya dan sudah ada batas tanggalnya. Jadi seperti di layar ini bisa kita lihat sama-sama. Nanti laporan mingguan ini dia tidak diberikan nilai, Pak. Karena mahasiswa nanti akan merekap seluruh laporan mingguan ini kemari. Di sini nanti mereka akan membuat laporan, akan mereka rekap laporan harian. Contohnya dari seluruh laporan harian yang sudah dilaporkan secara berkala dari per minggu. Dan di sini nanti Bapak Ibu yang penilaiannya di sini. Untuk laporan harian per minggu itu kami buat agar supaya memudahkan supervisor dalam memeriksa dan mengawasi kegiatan harian yang dilaporkan. Demikian, saya kembalikan ke Pak Jalani. Ya, terima kasih Pak Putra. Untuk hal-hal yang sifatnya teknis nanti kami akan menjawabnya di grup WA ya. Insya Allah kita akan ada grup WA untuk KPM Supervisor KPM DRI 4 ini. Untuk yang nantinya akan kita dapat berikan tambahan jawaban jika ada kendala dalam upload data atau meng-approve tugas mahasiswa. Saya rasa sudah cukup ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lain, dan ini karena waktunya sudah waktu asar, saya kembalikan ke Bapak Mimun dan atau mungkin closing statement dari Ibu Ketua. Ya, jika sudah selesai kegiatan ini akan kita tutup. Mungkin untuk kata-kata penutup dari Bu Ketua saja. Silakan Bu Ketua untuk menutup acara ini. Demikian dari kami selaku Sekretaris LP2M dan juga tim semuanya yang telah berhadir di laman Zoom ini, juga kepada khusus supervisor yang luar biasa menunggu sampai selesainya acara ini. Demikian, billahi fisabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas saran, atas masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kita doakan semoga KPM ini berjalan lancar
Jangan terlalu stres juga dengan menghadapi Google Classroom nanti, fleksibel. Intinya Bapak Ibu kembali bahwa ini sebagaimana kegiatan perkuliahan. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan sendiri kegiatannya, bisa bekerja sama dengan mahasiswa, terserah di dalam Google Classroom nanti diberikan kebebasan. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sekretaris, Bapak Kepala P2M. Kita doakan beliau semoga sehat terus karena baru sakit, itu juga salah satu kendala kami. Kemarin beliau sakit sehingga butuh dalam koordinasi sedikit terkendala. Kita doakan semoga beliau sehat-sehat terus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.